Kang Bebe kan tadi ada nyebut udah lama nih kerja di bidang apa ya, bisa dibilang otomotif gitu ya, sejak tahun 2003. Boleh nggak sih cerita gitu singkat aja awal karirnya dari 2003 sampai 2024 gitu. Oke, sebenarnya otomotif itu lebih ke hobi gitu ya. Jadi memang sudah sejak kecil, sejak sekolah itu saya suka mobil gitu, sehingga memang emang mungkin saya lebih mudah mengenali mobil di jalan ataupun secara informasinya gitu memang sejak lama. Nah, karena memang saya juga sejak kecil suka baca majalah otomotif segala macam, sehingga saat ada kesempatan untuk berkarir di sebuah majalah otomotif di Indonesia, itu saya coba dan ternyata diterima. Jadi tahun 2003 itu saya bergabung sebagai reporter di namanya majalah Autocar Indonesia. Autocar itu sendiri adalah majalah brand majalah otomotif tertua di dunia. Adanya di Inggris dan dia itu terbit di tahun 1896 waktu itu. Nah, saya bergabung di Autocar Indonesia dari tahun 2003 itu sebagai reporter. Gitu. Jadi saya tugasnya adalah waktu itu mencari berita mengenai otomotif, industri otomotif, launching mobil-mobil baru. Saya mencoba mobil-mobil baru juga yang baru launching. Saya menulis mengenai bagaimana reviewnya, bagaimana detail-detail yang terkait dengan mobilnya sendiri, misalnya audionya, terus mengenai modifikasinya, segala macam seperti itu dulu. Jurnalis lah ya? Ya, jurnalis otomotif lah. Dimulainya tahun 2003 itu seperti itu. Terus sampai kemudian saya dipercaya sebagai editor juga. Masih di situ? Masih di Autocar sampai tahun 2010. Nah, waktu tahun 2008-2009 itu saya juga kebetulan dipercaya untuk memulai mendigitalisasi majalah. Waktu itu kita membuat website majalah Autocar Indonesia sekitar tahun 2008 dan memulai tidak hanya di majalah tapi juga untuk membuat berita-berita online itu tahun itu. Nah, sampai tahun 2010 kemudian saya sempat berkarir sebentar di media mainstream di kompas.com. Itu juga masih sebagai jurnalis otomotif. Nah, karena saya di Kompas Otomotifnya, tapi mungkin Allah punya rencana berbeda. Di tahun yang sama saya mendapatkan tawaran untuk masuk ke sebuah korporasi sebagai corporate communication, lebih detailnya ngerjain PR dan marketing communication di bidang otomotif. Nah, uniknya bukan di bidang otomotif, justru di bidang farmasi, gitu. Karena memang itu tawaran yang datang dari seorang kenalan, dan kebetulan saya ngerasa bahwa ini kok tawarannya lebih baik lah. Artinya dalam hal ini lebih baik dari tawaran yang saya dapatkan sebagai wartawan otomotif ya waktu itu ya, gitu. Jadi saya coba, kenapa enggak? Karena masih muda, masih merasa bahwa masih bisa belajar gitu. Ya, akhirnya saya berada di bidang itu selama kurang lebih hampir 3 tahun. Saya di bidang corporate communication, as a PR, public relation, juga marketing communication. Tapi di situ saya juga mengerjakan majalah internal, website internal. Saya juga melakukan media relation dengan teman-teman wartawan waktu itu. Pokoknya saya belajar banyak dari sisi korporasi, tapi memang kalau bidang otomotifnya saya nggak saya putus karena saya punya passion di situ. Pada saat saya bekerja di sana, saya masih menulis untuk sebuah media untuk otomotifnya. Berarti ada side hustle gitu lah ya? Iya betul, saya tetap menulis. Jadi selama 2 tahun, hampir 3 tahun itu, saya masih menulis otomotif untuk ada mungkin yang tetap satu media dan yang lainnya saya sebagai freelance. Kadang-kadang saya diminta, boleh nggak Kang menulis mengenai ini gitu buat di sini. Di rubrik gitu lah ya? Iya gitu. Saya tulis sebagai freelance gitu. Sampai kemudian di tahun 2013 itu saya kembali lagi ke media otomotif, kembali lagi ke Autocar. Gitu. Jadi saya sempat kembali lagi ke Autocar. Pre-hire gitu berarti? Sebagai Red Pel. Langsung naik ya? Waktu itu sebagai managing editor atau redaktur pelaksana selama sekitar 2 tahun lah.
kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya berpindah ke sebuah media otomotif baru yang datang dari luar gitu ya. Saya membangun timnya, tapi kemudian ya saya dapat belum lama saya dapat tawaran lagi dari teman untuk berpartner mengerjakan sebuah yang kebetulan adalah klien-klien otomotif gitu, karena saya punya pengalaman di corporate dan juga pengalaman di media dan kita sebagai agensi akan menghandle dua bidang itu. Nah, saya diajak dan kebetulan saya ini tantangan baru lagi nih. Saya coba. Sampai sekarang masih ada agensinya? Sekarang sudah enggak. Saya di situ sampai sekitar 2018 apa 19 ya? 19. Kemudian saya kembali lagi ke media otomotif. Di sini? Belum. Waktu itu ada media namanya Cinta Mobil, itu online. Dari Vietnam, media online dari Vietnam. Sama juga sebenarnya itu seperti car listing juga. Dan kemudian saya bergabung dengan Autofun di tahun 2021. Lumayan begitu. Panjang, tapi semuanya selalu ada otomotifnya ya? Walaupun tadi PR pun tetap ngerjain side hustle otomotif. Iya, waktu di corporate ya, betul. Ya karena memang mungkin itu bidang yang menurut saya punya kompetensi kuat gitu aja sih. Oke, kalau boleh tahu dulu tuh kuliahnya ngambil jurusannya jurnalisme kah? Atau sebenarnya enggak. Oh bukan. Jadi justru saya sebenarnya lulusan teknik sipil. Nggak ngerasa sayang gitu sama ilmu keteknikannya? Saya sempat sih ngalamin pekerjaan di bidangnya 2 tahun sebelum saya memulai karir di ini. Cuman mungkin karena passionnya itu yang membuat saya lebih mudah beradaptasi di karir ini ya. Otomotif ya? Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya saya sempat sih waktu itu ditanya apa yang membuat kamu tetap memilih di sini gitu ya. Gitu, bisa bertahan di sini juga. Mungkin salah satu halnya adalah karena memang pertama saya suka bidangnya. Dan kedua juga karena memang sebagai penulis itu kuncinya salah satunya adalah kalau dia adalah seorang pembaca juga. Jadi karena memang saya dulu senang banget yang namanya baca majalah otomotif dan ya punya hampir semuanya dibaca yang terkait otomotif. Jadi hal itu yang membuat saya merasa itu yang mempermudah saya berada di bidang ini gitu, sehingga pada saat saya menulis pun saya ngerasa itu seperti saya pernah membaca sesuatu tulisan yang saya suka gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen berkarir di bidang media atau pengen jadi jurnalis gitu ya, penulis juga lah, nggak harus jurnalis, itu mereka harus juga memposisikan sebagai pembacanya dulu. Pastinya sih menurut saya. Jadi bagaimana seorang penulis ya bisa membuat tulisan yang baik tanpa dia membayangkan bahwa pembaca itu akan suka tulisannya. Gitu. Dan untuk membuat pembaca itu suka tulisannya, dia harus tahu tulisan yang seperti apa kan. Nah biasanya itu yang dia sukai adalah tulisan yang mungkin pernah dia baca, wah ini tulisan menarik nih gitu. Nah itu biasanya secara nggak langsung tuh akan teradaptasi sih di cara dia menulis.